Halo semuanya, perkenalkan aku Astrid, NIM C179 dari kelompok 1 Paralel 1. Pada minggu ini kita belajar mengenai evaluasi kematangan gonad dan performa reproduksi organisme akuatik melalui pendekatan ultrasonografi, indeks somatik, dan juga analisis fekunditas. Proses pematangan telur akan mengalami kendala apabila faktor-faktor penting di dalamnya tidak diperhatikan, terutama pada mutu induk yang berkualitas dan juga kandungan nutrisi di dalam pakan yang diberikan. Sembiring et al. 2017. Hal pertama yang kita pelajari adalah cara penggunaan alat USG yang digunakan untuk mengetahui jenis kelamin maupun tingkat kematangan gonad. Penggunaan alat ini merupakan salah satu alternatif non-invasif untuk mengevaluasi perkembangan gonad yang dilakukan tanpa mengharuskan induk untuk berkorban. Melingi et al. 2023. Kelebihan penggunaan alat USG adalah memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan tingkat stres ikan sangat kecil daripada penerapan metode tradisional yang menimbulkan cedera pada induknya. Setawong et al. 2024. Jenis prop linear dan prop curve memiliki perbedaan dalam bentuk dan cara penggunaannya. Prop linear memiliki permukaan yang datar dan digunakan dengan cara digeser secara longitudinal sehingga menghasilkan gambaran organ yang memanjang atau longitudinal view. Prop curve berbentuk melengkung dan digunakan dengan posisi miring serta digeser untuk menghasilkan gambaran lebar atau ketebalan organ, atau disebut juga dengan transverse view. Setelah USG, kita menimbang dan juga mengukur ikan lele untuk mengambil data sebelum melakukan diseksi atau pembedahan. Pemantauan perkembangan gonad yang dilakukan melalui pendekatan morfologi dan histologi memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengidentifikasi karakteristik dalam memperoleh data yang akurat dan juga pola reproduksi maupun periode atau intensitas pemijahan. Jusmaldi et al. 2017. Pembedahan dilakukan dengan menyayat bagian bawah ikan lele dari bagian operculum sampai sebelum lubang urogenital, menggunakan pisau dan juga gunting pada alat bedah. Perlakuan pembedahan dilakukan secara berlahan agar meminimalisir kerusakan organ di dalamnya. Pengambilan organ dapat dilakukan ketika tubuh telah terbuka lebar untuk memudahkan proses pengangkatan organ. Organ gonad dan hati yang telah dikeluarkan dipersiapkan untuk dilakukan penimbangan. Setelah penimbangan, gonad yang telah berhasil dikeluarkan dari tubuh ikan lele dimasukkan ke dalam toples yang berisi larutan pengawet untuk diawetkan, sedangkan hati tidak perlu dilakukan pengawetan. Penimbangan bobot gonad dan hati memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan nilai indeks gonadosomatik atau GSI dan juga nilai indeks hepatosomatik atau HSI. Rumus perhitungan GSI yaitu bobot gonad dibagi bobot tubuh dikali 100, sedangkan rumus dari perhitungan HSI adalah bobot hati dibagi bobot tubuh dikali 100. Kemudian pengetahuan baru yaitu mengenai penjahitan pada ikan lele dilakukan dengan menggunakan benang dan juga jarum jahit yang aseptik yang memiliki tujuan untuk menutup luka pasca operasi. Perlakuan diwajibkan menggunakan teknik aseptik untuk menghindari atau mengurangi resiko infeksi dan juga kontaminasi. Langkah awal yaitu dengan menusuk salah satu sisi permukaan kulit yang akan dijahit dan kaitkan kembali jarumnya ke sisi sebelahnya agar menyambung kembali. Setelah itu, benang ditarik ke sisi sebelahnya dan sisakan panjang benang untuk mengikat ke simpul. Simpul dibentuk dari 2-3 lilitan benang pada pinset, kemudian disatukan dengan sisaan benang yang sedikit panjang. Kemudian ikat dan tarik dengan kuat supaya menyatu kembali. Pengikatan tersebut dilakukan sebanyak 2-3 kali pengulangan supaya jahitannya kuat dan tidak mudah lepas.